Di video ini saya akan menunjukkan cara membuat pempek kulit. Jadi bahannya otomatis kita menggunakan kulit ikan tenggiri. Ya, jadi yang sudah disiapkan sebelumnya ini bentuknya masih mentah ya, dan masih utuh seperti ini, tapi sudah digunting sedikit. Tidak terlalu kecil tapi juga tidak yang utuh, masih satu ini ya. Satu lembar gitu dari ikannya. Nah, kalau misalnya proses pembuatan ini langsung digiling dari kondisi ikan yang masih mentah seperti ini, itu kulit ikannya itu akan lebih sulit ketika dihancurkan. Jadi untuk di kelas ini kita akan goreng dulu kulitnya. Setelah digoreng, tunggu agak dingin, baru dihaluskan. Itu akan mempermudah pada saat proses menghaluskan, dan juga kita tidak perlu menggunting terlalu kecil-kecil atau mencacah ikannya seperti itu. Dan bahan yang lainnya di sini ada daging ikan yang bagian merah untuk tenggiri dan sudah bercampur dengan bagian perut ya, sehingga bagian yang amis dan bagian yang merah itu sudah disatukan, bisa dipakai untuk campuran ketika membuat pempek kulit. Sedangkan bahan lainnya di sini ada telur, kemudian ada tapioka, bawang merah yang sudah dihaluskan, kemudian bawang putih ini juga sudah dihaluskan ya. Kemudian ada santan, saya pakai santan kental instan ya dari Kara. Kemudian bumbunya di sini ada garam, MSG dan juga lada bubuk. Nah, untuk proses membuatnya ini kita awali dengan menggoreng kulit ikan tenggiri. Jadi kita akan goreng langsung ya pada minyak yang sudah mulai dipanaskan. Untuk minyaknya tidak perlu terlalu banyak dan menggorengnya juga tidak terlalu lama ya. Kita akan goreng ya seperti itu ya. Jadi nanti akan sedikit mengkerut ikannya. Disebar seperti ini supaya tidak lengket ya, tidak saling mengumpul. Karena kalau saling mengumpul nanti takutnya ada yang masih belum matang. Ya. Sambil dibalik boleh seperti ini. Jadi kita goreng hanya sampai lebih lunak saja, tidak sampai kering ya, tidak sampai kering dan juga tidak sampai berwarna coklat, hanya sampai lebih lembut. Nah, ada juga ya beberapa referensi yang merebus ikan tenggiri. Kulit ikan tenggiri kalau direbus itu tetap ini ya, bisa lembut dan mudah dihaluskan, tapi nanti aromanya terlalu amis. Jadi supaya aromanya lebih enak, di resep ini prosedurnya digoreng saja ya. Jadi cukup sampai seperti ini, tidak perlu sampai terlalu kering. Nah, biasanya ikan tenggiri itu akan menyusut ya ketika digoreng beratnya. Jadi ketika kita akan membuat pempek kulit, maka kita menggoreng kulit ikannya itu dilebihkan ya. Misalnya 2 kali dari yang di resep, yang dibutuhkan di resep. Karena gramasi atau takaran yang di resep itu gramasi ikan yang sudah digoreng dan sudah dihaluskan. Ya. Ini ditunggu dulu sampai dingin, dan yang lainnya kita goreng kembali. Ya, jadi untuk menggoreng kulitnya itu tidak perlu lama-lama ya, karena kalau lama-lama nanti malah jadi kering, terus
hasilnya jadi terlalu banyak yang menyusut ya. Jadi seperti ini, nanti ditiriskan. Cara mengecek apakah menggorengnya sudah cukup atau belum itu dengan ini ya, menekan kulitnya. Kalau sudah lunak dan disobek itu gampang ya, gampang putus ya, itu artinya sudah cukup. Ini kan sudah gampang disobek. Kalau misalnya masih mentah itu kan masih lihat ya, dan itu kalau dihaluskan menggunakan chopper itu sulit ya, sulit sekali. Nah misalkan ini ya perbandingannya ya, kalau masih mentah ini masih sangat keras ya, sangat alot. Tapi kalau sudah digoreng ini jadi mudah disobek ya, sampai seperti itu saja. Ini sudah digoreng semua ya, jadi ditunggu dulu sampai tidak panas ya, minimal itu agak hangat tuh, nanti bisa dihaluskan menggunakan chopper, atau ditunggu dingin juga nggak masalah ya, sampai benar-benar dingin. Baru setelah dingin di chopper, setelah itu ditimbang sesuai dengan resep yang ada di video ini. Nah setelah kulit ikan yang digoreng ini sudah dingin, selanjutnya akan kita haluskan ya menggunakan chopper. Karena sedikit jadi saya pakai alat yang lebih kecil. Nah jadi biasanya kalau saya membuat pempek kulit itu, misalnya seadanya kulit itu digoreng aja semuanya, kemudian dihaluskan, nanti ditimbang. Setelah ditimbang baru kita konversi resepnya sebanyak mengikuti ini jumlah ikan yang dihasilkan, jadi nanti tidak terbuang ya. Kita haluskan menggunakan chopper. Jadi dihaluskan sampai halus seperti ini ya, dan warnanya akan menjadi abu-abu seperti ini dan lembut. Nah kalau misalnya ini kita diamkan sampai lama, itu lama-lama akan mengeras ya. Jadi perlu diperhatikan ketika kita akan membuat pempek kulit itu, menghaluskan kulit ikan gorengnya wajib sesaat sebelum akan membuat adonan. Jadi semua bahan sudah siapkan, belum ditimbang nggak masalah ya, karena mungkin kita belum tahu nih ikannya hasilnya berapa gitu. Karena dari ikan segar yang digoreng yang awalnya misalnya 300 gram ya, ini tadi 300 gram, itu setelah digoreng dan dihaluskan itu biasanya menjadi sekitar 200 gram ya, lebih sedikit. Karena memang ada yang menyusut ya, menguap pada saat proses menggoreng. Ini dengan cara yang sama ya, kita haluskan sampai seperti ini. Jadi memang kulit ikan tenggiri itu juga lengket-lengket ini ya, karena memang dari awal juga kan ikannya ini ya, dagingnya kenyal, ikannya pun kalau misalnya diolah tuh lunak, bisa disobek tapi tetap ada lengket-lengket seperti ini. Nah ini ya, jadi untuk kulit ikan tenggiri yang sudah digoreng kemudian dihaluskan, ini harus segera diproses ya, harus segera dicampur dengan bahan lainnya, karena kalau tidak digunakan langsung ini lama-lama akan mengering dan mengeras, sehingga jangan sampai kita membiarkan ini didiamkan terlalu lama. Ini tinggal ditimbang dapatnya berapa, kemudian silakan dikonversikan ke resep yang ada di materi ya. Kalau di materi itu kan ikan 150 gram, tapi ketika ini kita timbang jadi 200 gram, maka tinggal 200 dibagi 150, kalikan semua bahan. Begitu caranya ya, cara mengkonversi resep. Supaya tidak ada kulit ikan yang terbuang, karena kita nggak bisa ya ngepasin satu resep itu harus menggoreng ikan berapa gram, karena biasanya ada sedikit perbedaan sekitar 10-20 gram tergantung tingkat kita menggoreng dan kondisi kulitnya, karena kadang-kadang kulitnya itu juga ada bagian daging yang masih nempel atau benar-benar ini ya full kulit semua, itu nanti rendemennya juga sedikit berbeda
Ya, kita lanjutkan ya untuk adonan pempek kulit. Jadi kalau kulitnya sudah dihaluskan seperti ini dan bahan lain sudah disiapkan, kita bisa mulai memanaskan minyak. Kemudian kita campur daging merah ikan tenggiri dan juga kulitnya ya. Boleh diaduk dulu sebentar. Ya, jadi warnanya nanti memang abu-abu ya. Kemudian kita masukkan bahan lain seperti telur. Kalau membuatnya dalam jumlah lebih banyak, bisa menggunakan mixer dan menambahkan telurnya bisa bertahap ya, sedikit demi sedikit, supaya lebih cepat mencampurnya. Nah, kita masukkan bahan lainnya juga ya sekalian ya. Ada santan. Ini bisa ya pakai hand mixer, yang ini bisa nih pakai hand mixer, cuma nanti banyak bahan yang nyangkut di mixernya. Kita campur sampai tidak ada ikan yang masih ini menggumpal ya. Kemudian masukkan bahan lainnya ya, kita masukkan lada bubuk, kemudian garam dan juga MSG, kemudian diaduk sampai tercampur rata dan garam serta MSG-nya larut. Intinya untuk pempek ini tidak banyak aturan ya, jadi tidak harus seperti yang adonan bakso ikan atau pempek adaan. Setelah memasukkan garam, biasanya adonan akan sedikit terasa lebih berat ya, tapi tidak sampai mengental. Tidak sampai mengental seperti yang adonan itu ya, adonan adaan atau bakso ikan. Jadi hanya sampai seperti ini saja. Rasanya hanya sedikit lebih berat saja. Oke. Kemudian lanjut kita memasukkan bawang merah yang sudah dihaluskan dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita akan masukkan tapiokanya. Jadi diaduk sebentar seperti ini. Di bagian yang masih basah kita masukkan lagi tapiokanya. Kemudian diaduk dengan diputar ringan seperti ini. Bersihkan tepung yang menempel di dinding di wadahnya. Ya, diaduk sebentar lagi sampai tidak ada tepung yang masih kering. Ya, jadi adonannya seperti ini, nanti tinggal dibentuk ya, dibagi kemudian dibentuk, ditimbang maksudnya ya, ditimbang, dibentuk dan digoreng. Kita lanjutkan untuk adonan pempek kulitnya, ini akan kita goreng ya. Jadi sebelumnya akan ini dulu ditimbang dan dibentuk. Nah, jadi untuk beratnya biasanya saya pakai sekitar 30 sampai 33 gram adonan.
Nah, ini adonannya memang lebih ini ya, lengketnya itu lengket yang beda sama adonan yang tidak menggunakan kulit. Jadi lengket dari kulit yang sudah digoreng itu memang khas ya, beda. Kayak lengketnya itu mirip seperti lem, bukan hanya lengket lembek. Ditimbang sekitar 33 gram, dan di sini juga sudah mulai memanaskan minyak. Ini ya, lanjut ya, sudah ditimbangin sebagian ya, sebagian masih belum ditimbang. Kalau minyaknya sudah panas, kita bisa langsung menggoreng. Nah, untuk bentuknya ini jangan terlalu tipis ya, tidak seperti pempek crispy, supaya nanti ini dalamnya lembut ya. Seperti ini saja, bulat ya. Kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Suhunya sekitar 170 sampai 180 derajat Celcius. Jadi nanti dalamnya itu masih basah, hanya luarnya saja yang kering. Karena untuk pempek kulit itu memang ada beberapa versi ya. Ada versi yang dibuat crispy, tipis ya. Ada yang dibuat tebal seperti ini. Kalau mau coba dibuat tipis silahkan, nggak masalah, seperti crispy. Nah, untuk minyaknya ini memang karena ini ya, karena adonannya itu ditaburi dengan tepung tapioka, maka minyaknya akan ada tepungnya ya. Itu tadi minyaknya bekas pakai untuk menggoreng pempek crispy. Nggak masalah ya, masih bisa digunakan. Nah, seperti ini ya, tinggal dibalik. Kalau yang sudah ini ya mengapung, dibalik seperti ini. Dan tunggu sampai matang ya. Ciri-cirinya matang itu biasanya bagian luarnya itu sudah kecoklatan dan tidak terlihat ada warna gelap abu-abu seperti ini. Nah, ini masih belum matang ya, ini masih ada, ini salah satu sisinya belum matang. Jadi kalau baru naik itu kan masih banyak ini, banyak yang berwarna abu-abu lebih gelap. Ditunggu dulu sampai ini ya mengapung semua ya dan matang. Nah, jadi cukup sampai seperti ini ya untuk pempek kulit. Menggorengnya tidak perlu sampai terlalu coklat ya. Ini kemudian kita tiriskan. Nah, ini nanti boleh langsung disajikan seperti ini, atau misalnya mau disimpan di freezer ya dalam bentuk frozen pempek kulit, maka teman-teman bisa simpan dalam bentuk ini. Nah, kalau misalnya mau disajikan itu bisa dibelah, digunting 2 kali tidak sampai putus ya, nanti baru disajikan. Jadi boleh menggorengnya sekali, boleh 2 kali. Kalau pempek crispy harus 2 kali, kalau yang ini boleh 1 kali, boleh 2 kali. Ya, jadi untuk pempek kulit seperti ini hasilnya. Yang lain sisa adonannya kita buat dengan cara yang sama. Nah, untuk pempek kulit ini kita bisa juga coba membuatnya itu membentuknya seperti ini ya, seperti pempek crispy, jadi lebih tipis. Digoreng dengan cara yang sama seperti pempek crispy. Jadi namanya nanti pempek kulit crispy.
Ya, kalau yang tebal-tebal itu tidak crispy ya. Nah, supaya crispy tentunya nanti perlu digoreng 2 kali, wajib 2 kali kalau yang dibuat crispy. Kalau yang dibuat tebal itu bisa 1 kali, bisa 2 kali. Nah, nanti kalau bawahnya sudah kering, tinggal dibalik ya. Cukup ya sampai seperti ini. Nanti kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin bisa digunting ya jadi 5 ya, atau 5 kali menggunting. Kemudian digoreng lagi pada minyak yang lebih panas. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk pempek kulit ini teman-teman boleh menggorengnya cukup 1 kali sampai seperti ini. Cuma nanti dalamnya masih banyak yang basah ya, tapi matang jadi lembut gitu. Coba saya buka ya yang agak tebal, tapi ingin menggorengnya hanya 1 kali. Nah, ini jadinya seperti ini. Bagian dalamnya masih basah seperti ini. Ya, ini kenyal ya. Dan memang agak lebih lihat atau lengket-lengket karena memang menggunakan kulit ikan. Kemudian kalau kita ingin menggoreng 2 kali, atau misalnya ini sudah dingin, sudah disimpan sampai beberapa hari atau disimpan di freezer, ini bisa kita goreng lagi dan digunting ya, jangan lupa ya. Guntingnya ini bisa seperti ini saja. Ya, kita langsung gunting beberapa. Jadi cukup 2 kali ya, seperti ini ya. Oke, kemudian kita goreng ya. Kita goreng. Jadi pada awalnya memang akan ini dulu ya, tenggelam dulu ya, karena masih berat. Dan pastikan minyaknya juga sudah panas. Nah, ini kita goreng sampai lebih ringan ya. Jadi nanti sisi-sisi yang tadi digunting itu bisa mengering dan ini nanti akan mengapung. Jadi cukup sampai warnanya kecoklatan seperti ini ya. Jadi terlihat ada ini tadi yang bekas diguntingnya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini kalau yang digoreng 1 kali, yang belakang ya, hasilnya dalamnya lebih basah. Kalau yang dibelah dan digoreng lagi, yang ini. Kemudian kalau teman-teman ingin lebih tipis, itu pempek kulit juga boleh dibuat seperti pempek crispy. Jadi dibuat seperti ini ya, lebih tipis. Kemudian nanti digoreng lagi pada minyak yang tentunya sudah sangat panas ya. Nanti dicoba aja semuanya, yang tebal maupun yang tipis. Nanti sesuaikan lebih suka yang mana, karena di sini ada yang lebih suka dibuat tebal, ada yang suka dibuat tipis. Nanti kita masukkan. Saya contohkan satu dulu ya. Ini sebagai ini contoh saja. Nah, karena tipis jadi lebih cepat naiknya.
Ya, sudah cukup ya seperti ini ya. Jadi crispy di bagian luarnya, dalamnya masih lembut. Ini untuk pempek kulit yang dibuat crispy.